Pelatih tim nasional Irak asal Spanyol yakni Jesus Casas menyindir timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang gemar membawa pemain naturalisasi. Pernyataan itu disampaikan Jesus Casas pada konferensi pers jelang timnas Indonesia berhadapan dengan Irak di laga kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia bakal menjamu Irak dalam lanjutan pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Kamis, 6 Juni 2024. Baik Irak maupun timnas Indonesia sama-sama menjadi tim yang paling diunggulkan untuk melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak telah dipastikan lolos ke babak selanjutnya setelah meraih hasil sempurna dalam 4 pertandingan grup F dan mengumpulkan 12 poin. Sementara itu, pasukan Shin Tae-yong hanya memerlukan 1 kemenangan di 2 pertandingan tersisa untuk menemani Irak ke ronde berikutnya. Sejauh ini, timnas Indonesia bermain cukup baik di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengumpulkan 7 poin hasil dari 2 kemenangan, sekali imbang, dan 1 kekalahan. 2 kemenangan skuad Garuda diraih usai menumbangkan sang rival Asia Tenggara yakni Vietnam secara berturut-turut dengan skor 1-0 dan 3-0. Kekalahan berturut-turut Vietnam atas timnas Indonesia itu bahkan membuat pelatih Philippe Troussier dipecat dari kedudukannya sebagai manajer The Golden Star Warriors. Di lain sisi, timnas Indonesia bermain seri saat bermain kandang di markas Filipina dan kekalahan diderita setelah takluk 1-5 dari Irak di laga pembuka grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan Irak mengalahkan timnas Indonesia di pertemuan pertama membuat sejumlah pihak berharap hal serupa kembali terjadi pada laga besok. Akan tetapi, pelatih Irak Jesus Casas mengatakan bahwa situasinya saat ini jauh berbeda dibandingkan saat pertemuan pertama lalu. Menang pada pertemuan pertama dengan banyak gol di kejuaraan Asia bukan berarti kami menjamin bisa menang lagi, versus timnas Indonesia, ujar Casas. Menurutnya, ada sejumlah faktor yang membuat Irak bisa kesulitan saat kembali berhadapan dengan timnas Indonesia di Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Salah satu faktor yang paling disoroti oleh Jesus Casas ialah pemain naturalisasi yang belakangan sering dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia memang kerap mengandalkan pemain keturunan Eropa untuk mengisi lini permainan skuad Garuda. Hasilnya bahkan cukup luar biasa yaitu tembus semifinal Piala Asia U23 bahkan hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024 untuk yang pertama dalam 56 tahun. Pun halnya di level senior, timnas Indonesia lolos babak penyisihan grup Piala Asia 2023 hingga melampaui prestasi dari negara-negara ASEAN. Terbaru, timnas Indonesia mendapat kabar gembira dengan disahkannya pemain keturunan Belanda Kelvin Verdonk sebagai warga negara Indonesia, WNI. Meski sudah berstatus sebagai WNI, namun pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi bahwa Kelvin Verdonk baru bisa menjalankan debut bersama timnas Indonesia saat bersua Filipina, Selasa, 11 Juni 2024. Situasi inilah yang membuat pelatih Irak Jesus Casas sedikit gusar jelang timnya bersua dengan timnas Indonesia di laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Suasana pertandingan akan berbeda dari sebelumnya, karena tim lawan, timnas Indonesia, kini banyak dihuni pemain berkewarganegaraan ganda yang tampil di Eropa, termasuk mereka yang bermain di playoff Olimpiade Paris, kata Casas dari Win-Win. Timnas Indonesia diwajibkan meraih 1 kemenangan saja apabila ingin lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yaitu saat bersua Irak, 6 Juni 2024, atau Filipina, 11 Juni 2024. Sebagai informasi, duel timnas Indonesia versus Irak dijadwalkan terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Ini merupakan matchday keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai persiapan, timnas Indonesia telah melakoni laga uji coba melawan Tanzania pada tanggal 2 Juni lalu.
Sayang, tim asuhan Garuda gagal mengalahkan Tanzania dan harus puas bermain seri 0-0. Pada kesempatan tersebut, Shin Tae-yong memasang Hernando Ari sebagai penjaga gawang. Trio lini tengah timnas Indonesia diisi oleh Jordi Amat, Rizky Ridho dan Sandy Walsh. Asnawi Mangkualam ditempatkan sebagai bek sayap kanan dan Shane Patinama di posisi bek sayap kiri. Ivar Jenner, Tom Haye dan Marcelino Ferdinand mengisi lini tengah. Sedangkan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk menjadi ujung tombak. Terkait susunan pemain, Shin Tae-yong sepertinya bakal sedikit melakukan perubahan pada saat bertemu Irak. Hal tersebut tak terlepas dari adanya amunisi tambahan. Seperti contohnya yakni Jay Itzes yang baru saja menyelesaikan tugasnya membantu Venezia FC promosi ke Serie A. Untuk melawan Irak, posisi kiper berpeluang besar kembali ditempati oleh Hernando Ari. Lanjut ke lini pertahanan. Duet Justin Hubner, Rizky Ridho dan Jay Itzes bisa menjadi pilihan. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Kelvin Verdong berpeluang ikut serta menjamu Filipina dalam lanjutan putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 11 Juni 2024. Hal ini disampaikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi pasca menghadiri rapat Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 3 Juni 2024. Seperti diketahui, Verdong memang sudah berada di tanah air sehingga berkesempatan hadir langsung dalam rapat Komisi X dan Komisi 3 DPR RI. Dia datang mengenakan batik bernuansa hitam, serta turut ditemani oleh Menpora, Sekjen PSSI, dan anggota Exco PSSI Vivin Cahyani. Sementara itu, Jens Raven yang turut menjalani proses naturalisasi bersama Verdong sedang memenuhi panggilan Timnas Indonesia U20 jelang Toulon Cup 2024 di Prancis. Alhasil, dia cuma bisa mengikuti rapat via sambungan video conference. Komisi X dan 3 DPR RI kompak menyetujui rekomendasi pemberian status WNI untuk Kelvin Verdong dan Jens Raven dalam rapat. Hasil ini selanjutnya bakal kembali dibahas dalam rapat paripurna DPR RI, sebelum 2 pemain bisa diambil sumpahnya di Kementerian Hukum dan HAM. Terlepas dari proses yang masih harus dijalani, Menpora dan Sekjen PSSI optimistis Kelvin Verdong bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Skuad Garuda dijadwalkan menjamu 2 negara yakni Irak dan Filipina dalam lanjutan putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, 6 Juni 2024, dan Selasa, 11 Juni 2024. Kami rapat dengan Komisi X dan Komisi 3, DPR RI, untuk proses pemberian kewarganegaraan Jens dan Kelvin. Insya Allah besok dalam rapat paripurna disetujui, ucap Menpora Dito Aryo Tejo. Pastinya ini dari proses DPR di paripurna, akan dilaksanakan pengambilan sumpah. Kita juga berharap nanti bisa mengejar untuk pertandingan, kualifikasi Piala Dunia 2026. Potensinya sangat mungkin dan ini kita akan kerja bersama seluruhnya untuk memastikan hal tersebut, tambah dia. Secara spesifik, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkap Kelvin Verdong kemungkinan baru bisa diupayakan tampil saat laga melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Hal itu lantaran dia menilai pertandingan melawan Irak sudah terlalu mepet. Kita lagi target untuk Kelvin ini, main, di, laga melawan, Filipina. Kalau Irak kan tinggal sekian hari. Tapi kita akan coba semaksimal mungkin, ucap Yunus Nusi dalam kesempatan yang sama. Pak Menteri tentu akan memberikan dukungan khusus untuk support naturalisasi. Hari ini kita maraton lagi ke Kemenkumham dan Setnek. Kita berharap dengan Filipina setidaknya, Kelvin Verdong, bisa memperkuat skuad, tandasnya. Sementara itu, pemain muda Jens Raven yang turut menjalani proses naturalisasi bersama Kelvin Verdong saat ini juga hampir diintegrasikan dengan pasukan Merah Putih. Meski belum menyandang status sebagai warga negara Indonesia, WNI, dia bersama 4 pemain keturunan lain sudah dipanggil ke Timnas Indonesia U20 untuk mengikuti persiapan jelang Toulon Cup 2024. Adapun Garuda Nusantara tergabung dalam grup B bersama Italia, Jepang, Panama, dan Ukraina dalam turnamen sepak bola muda di Prancis.
Mereka akan berkompetisi mulai 4 Juni hingga 16 Juni 2024.